teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan iMacros baik secara tool ataupun manual pada SBJOS. Yang pertama kita download dulu plugin iMacrosnya dengan mengetikkan iMacros version. Pilih yang paling atas. Kemudian pilih yang versi 86.0, dimana ini supportnya sama Mozilla versi 24, 25, dan 26. Kenapa nggak pilih yang atas? Karena yang versi 88.1 ini sering terjadi error. Langsung saja pilih add to Firefox, lalu low, kemudian install, kemudian restart now. Nah, jika sudah terpasang akan muncul plugin di sebelah kanan ini ya teman-teman, iMacros ataupun kiri. Terus yang kedua kita install plugin Anonymous. Pilih yang paling atas, lakukan cara yang sama seperti tadi intinya. Jika sudah terinstall maka di tools ini sudah tampil ya Anonymous. Untuk letak iMacros default sendiri adanya di dokumen lalu iMacros, dia akan muncul secara otomatis. Yang kedua adalah kita harus setting Mozilla-nya dan iMacros-nya agar tidak terupdate secara otomatis. Setting Mozilla di tools, option, lalu pada tab general ini default browser kita checklistnya kita hilangin aja ya. Terus tab update nya ini klik yang never, artinya tidak pernah update ya, tidak pernah ngecek untuk update. Lalu setelah itu oke. Kemudian pada iMacros-nya kita setting di tools add on. Kemudian di sini klik more. Lalu pilih yang paling bawah, klik off. Kemudian langsung close saja seperti ini. Nah, nanti di grup sendiri sudah dikasih filenya, tinggal di download saja. Di download lalu letakkan di dalam dokumen iMacros lalu macros, artinya file itu sudah disediakan. Lalu kita keluarkan iMacrosnya, nama filenya bnlogin dan login 104 sosbok.jos. Lalu kita harus masukkan username yang sudah diberikan. Klik kanan bnlogin, kemudian edit makro. Di sini kita blok user kamu, Ctrl F atau find. Kita kasih user yang dikirim oleh admin SBJOS. Di sini saya contohkan demo SBJOS. Kemudian replace all, sandi, begitu pula sama, caranya sama. Lalu save and close. Setelah bnlogin-nya sudah kita masukkan usernya, kemudian untuk sosbok-nya sendiri kita edit lagi seperti tadi. Klik find-nya, ingat Ctrl F, lalu replace all, klik save and close. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil memasukkan username yang sudah diberikan tadi. Kemudian kita play terlebih dahulu untuk BN dan sosboknya. Di sini BN yang kita play. BN artinya block network ya.
mungkin untuk contoh aja kita loginin sampai 20 domain saja ya. Jadi untuk sebagai contoh aja, baik pada SB maupun BN kita loginnya 20 aja ya. Nah, ketika ada error seperti ini kita pause. Ini disebabkan oleh bukan karena domain yang error atau BN atau SBN yang error, tapi karena layanan internet speedy memang sekarang seperti ini, jadi sering gangguan. Nah, di sini fungsi Anonymous itulah yang kita manfaatkan. Langsung saja klik di tools Anonymous, lalu setting panel, kemudian kita checklist si domain yang error tadi dan kita klik aktif, lalu langsung saja klik sembarang, kemudian kita coba try again kembali, pasti hasilnya lancar. Kemudian kita klik continue lagi pada iMacros tadi. Jalan. Jadi artinya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena IP speedy di blok atau ini pause lagi, atau memang IP spammer, nggak ngerti juga. Setting panel, Anonymous sendiri plugin gratis yang disediakan oleh situsnya untuk mengubah IP browser kita atau IP internet kita. Dengan Anonymous sendiri kita bisa berselancar dengan nyaman pada saat browsing tentunya. Jadi nggak seperti ini. Ini khusus yang pengguna speedy aja. Continue lagi. Ya sudah, kita stop aja 16 saja. Kemudian yang kedua, login sourcebox-nya. Pada saat sedang menjalankan iMacros, kita tidak boleh membuka tab lain. Artinya jangan diganggu gugat. Kalau mau kita buka new window baru, artinya bukan new tab, new window. Klik kanan bawah sini, new window. Nah, seperti ini kita tidak mengganggu si iMacros tadi yang lagi jalan. Atau kita minimize pun bisa. Nah, error lagi seperti tadi caranya.
gini, sering error gini. Ini yang kadang saya pusing, makanya harus pakai proxy Animoc, plugin Animoc yang gratisan, atau pakai proxy. Continue lagi. Kita stop saja. Terus setelah ini kita langsung menuju tab iMacros, kemudian data source. Di sini file yang tadi sudah dibagikan ada dua tipe jenis pada iMacros manualnya, itu yang pertama satu judul, yang kedua 4 judul. Satu judul artinya kita submit pada Sourcebox JOS 104 dengan judul yang sama, satu itu aja, artinya ya cuma satu judul aja. Di sini kita pakai contoh aja langsung. Jika ingin melakukan testing, sebaiknya kita menggunakan URL yang bukan blog kita gitu. Misalkan saya di sini contohkan YouTube, ada di sini cats to viral videos ini. Kemudian kita ke Excelnya yang sudah dikirim tadi di grup, submit artikel. Misalkan judulnya di sini social bookmarking. Kita cari dulu social bookmarking. Lalu formatnya di sini URL, di sini judul, di sebelahnya lagi deskripsi, dan ini tag. Deskripsi pada SBJOS sendiri maksimal 600 karakter. Kemudian jika sudah kita edit seperti ini, langsung saja kita simpan. Yes, lalu X pas pada saat close, no. Jajal kita play lagi. Jika sudah login sekali dan kita belum melakukan clear browser, artinya proses login ini hanya sekali saja, baik pada BN maupun SB. Langsung saja kita play file submit SBJOS nya. Lalu kita pause. Nah, di sini tadi saya kasih contoh social bookmarking Indonesia, walaupun URL asing ya terserah, karena untuk contoh. Jadi untuk yang satu judul sendiri, domain si SBJOS kan ada 104 nih. Ketika kita submit manual judulnya social bookmarking Indonesia, ya di semua domainnya judulnya ya akan sama seperti ini. Dan efeknya kurang bagus untuk search engine sendiri. Tapi semua tergantung kembali ke orang yang masing-masing sih. Jadi mau dia mau pakai manual ataupun tools. Terus kita stop aja dulu. Yang kedua di sini ada iMacros 4 judul. Nanti di grupnya namanya itu. Judul pertama kita buka, judul kedua, terus kita buka lagi sampai selesai. Judul ketiganya.
Ini saya buka ini karena pen kopas saja, copy paste. Ini URL lamanya, delete. Nah di sini saya kasih judulnya beda-beda. Ini satu social bookmarking 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah dalam pengisian yang manual ini di sini di dalam deskripsi tidak boleh menggunakan karakter, artinya ada tanda dolar, persen ataupun dan ini dia nggak akan jalan di makrosnya. Pada saat submit akan error. Jadi ya seperti ini aja formatnya, tanpa harus mengubah format yang ada, artinya tinggal meneruskan saja. Kemudian kita simpan seperti tadi, save yes. Di sini saya menggunakan Office tab ya, jadi terbukanya seperti tab-tab gitu. Hostnya no, ini artinya sudah kesimpan. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, yang kita jalanin file IIM-nya di sini, judulnya yang disediakan tuh judul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Judul pertama yang sudah kita letakkan tadi social bookmarking 1. Kita testing play. Ini URL yang kita coba YouTube pertama. Ini berhubung masih yang URL lama ya, domain lama. Nah, kita back. Nah, di sini social bookmarking 1. Terus kita stop. Judul kedua kita play lagi. Ini bisa kita gunakan open new window ya. Jadi judul kedua misalkan ada 4 tab, kita play langsung. Ini yang kita play judul kedua. Di sini judul ketiga, ataupun mau satu lagi biar sekalian selesai. Judul keempat. Kita tunggu sampai salah satu ada domain yang sudah tersubmit aja. Jika new window baru maka dia tidak akan bermasalah, si Imacrosnya sendiri. Sudah, kita stop saja semua. Artinya setelah kita play judul pertama sampai keempat, di dalam 104 domain tersebut dibagi menjadi 4 judul. Artinya mungkin masing-masing sekitar 25. Artinya ya sedikit bervariasi kata kunci lah, lebih baik dari yang satu judul itu tadi. Itu cara menggunakan Imacros manual yang semuanya sudah disediakan. Sekarang kita gimana caranya menggunakan tools. Dengan menggunakan tools ini lebih mudah lagi. Ke URL aja langsung, tools.sbjos.com. Jadi jika kita menggunakan Imacros tool, kita tidak memerlukan file CSV atau file Excel lagi. Di sini sudah disediakan file Imacrosnya. Artinya ya kita harus download plugin Imacrosnya dulu pertama kali. Ini hanya file Imacrosnya saja ya. Artinya
maksudnya file IIM-nya, file extension IIM-nya yang berfungsi untuk si tools ini sendiri. Kita download, kita save, letakkan pada si iMacros itu tadi. Nah, terserah ini mau di mana, yang pasti di dalam makros. Kemudian kita simpan. Kita buka foldernya tadi, kita ekstrak. Dia di sini muncul 2014 JOS. Kita keluarin iMacrosnya, akan muncul secara otomatis. Lalu langkah pertama menggunakan tools ini tentunya kita login creator, artinya membuat file login masing-masing. Demo SB JOS, demo ini login SB, kita generate, kemudian kita copy, kemudian letaknya kita pastekan di file login tentunya. Di sini login SB, berarti di sininya SB login juga. Klik kanan edit, lalu paste, kemudian save and close. Kemudian kita balik lagi ke halaman, bukan ke halaman home, login creator lagi. Kemudian si BN-nya yang kita buat, login creator BN-nya. Generate lagi, lalu copy paste pada BN login, save and close. Yang kesekian kalinya, terus kita mau submit. Setelah itu kita jajal mau submit ya. sbjos.com. Nah, di sini kita toolsnya sendiri ada bermacam-macam. Di sini sudah disediakan tool baru, spinner untuk artikel kita biar unik, Google Translate untuk mentranslate, keyword suggestion untuk variasi kata kunci, dan short URL untuk ya redirect ke 301 ke halaman kita yang fungsinya untuk meminimalisir hukuman dari Google sendiri. Yang pertama langsung aja SBJOS with variasi, kita klik. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita harus menjalankan file login dulu, file login 2 ini tadi. Kita play. Tapi tadi kan yang langkah pertama kita sudah menggunakan BN login dan login 104 ini, artinya file di sini pun isinya sama, si SB login dan BN login tadi. Si BN login dan SB login ini tadi, ini sama. Jadi kita sudah login yang menggunakan manual tadi, kita tidak usah lagi menggunakan dua ini, langsung saja ke submitnya, link apa yang mau kita submit. Kita contoh lagi YouTube lagi, kita jajal URL yang beda, kita jajal jajal URL yang beda. Di sini yang pertama link URL kita, kemudian ini judulnya. Judul ini saya contohkan, misalkan ini URL social bookmarking lah ya, artinya tentang social bookmarking. Di sini kita cari aja di Google social bookmarking, kita copy. Kemudian inilah fungsinya menggunakan tools, semua bervariasi. Jadi makin banyak variasi kata kunci makin bagus. Kita bisa menggunakan Google Suggestion yang ada di Google sendiri. Kita copy paste aja langsung. Copy paste langsung. Di sini baru 10 judul, dan bagus lagi kita menggunakan keyword suggest, ditambahkan lagi dengan yang ada di SBJOS sendiri. Kita ketik saja social bookmarking, kemudian
kemudian submit query, cas. Nah, di sini akan muncul lebih banyak lagi variasinya, artinya penambahan. Bisa kita tambahkan sendiri social bookmarking, misalkan untuk follow terbaru Indonesia. Nah, sampai segini mau 100 judul atau 104 judul pun ini bisa ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ini kolom deskripsi. Deskripsi maksimal pada Sourcebox sendiri 600 karakter atau 600 huruf. Kita cari deskripsinya dari Google saja. Misalkan kita contohkan begini, kemudian copy paste. Nah, di sini agar unik kita menggunakan Google Translate terlebih dahulu. Kita copy paste. Sepertinya ini lebih dari 600. Kita perkecil dulu. Dari Indonesia ke English. Nah, ini yang hasilnya. Lalu ini kita copy, kemudian kita spin. Paste lagi, kemudian spin artikel. Nah, di sini adalah hasil spinnya ya teman-teman. Mau kopas yang ini ataupun yang ini nggak masalah, jadi tinggal kopas dari hasil spinner ini. Jadi deskripsi kita mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, terserah, yang penting intinya unik. Di sini misalkan saya balikin lagi ke Indonesia, jadi English to Indonesia lagi. Nah, ini sudah berubah, artinya mungkin si spinner tadi menggunakan mendeteksi sinonim kata atau apapun, intinya di spin sama mereka. Kita paste di sini. Nah, di sini link artikel sudah selesai, yang deskripsi link artikel. Link artikel ini artinya ada link di dalam Sourcebox itu sendiri, link hidup. Jika kita klik yes, artinya ada link di dalam Sourcebox itu sendiri. Kemudian link artikelnya lagi, tentunya link yang judul kita copy paste. Di sini ditekankan lagi mau pakai variasi kata kunci atau tidak. Jika mau dikosongkan saja nggak masalah, atau jika ya mau variasi lagi, ditekankan lagi, kita copy paste lagi di sini. Kemudian tagnya maksimal 3, kita buat sosial, koma, bookmarking. Nah, untuk fungsi link wheel sendiri, jika kita checklist, dia akan pada saat proses submit, link antar Sourcebox akan terintegrasi, jadi muter-muter link gitu ya. Jadi antar Sourcebox saling nge-backlink. Dan ini saya sarankan untuk tidak digunakan karena terindikasi spam mungkin kalau ini kita gunakan fungsi link wheel ini sendiri. Efeknya buruk untuk si Sourcebox sendiri dan juga buruk untuk si blok money site kalian, artinya blok utama kalian. Jadi jangan gunakan ini. Lalu klik simpan. Nah, di sini kan sudah ada previewnya. Jadi perhatiin aja previewnya. Kemudian langsung aja kita copy file imacrosnya. Kita blok dulu semua, copy pada di sini SB, berarti SB submit, edit makro, paste, kemudian save and close. Jika kita ingin lebih ngeplay dari, artinya jalanin lebih dari 1 atau 2 imacros, mau dia 10 100 imacros, ya kita buat file ini sebanyak-banyaknya. Kita buat ulang dari awal lagi, link apa lagi semua, kemudian copy paste lagi, kita copy bagian bawah ini lagi, paste lagi dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah BN submit. BN submit. Nah, di sini IP proxy-nya kayaknya sudah banyak yang pakai, jadi kita harus ganti Animoc-nya. Nah, kemudian setelah jalan lagi BN JOS with variasi. Di sini kita masukkan URL tadi. URL tadi, contohnya URL kita ambil aja dari sini. URL YouTube tadi. Di sini bukan URL, di sini judul. Artinya judul yang kita mau variasikan di judul blognya. Di sini yang tadi saya contohkan dari Google Suggestion sendiri atau dari si keyword suggest tadi yang sudah saya contohkan di sini. Yang social bookmarking tadi, submit query, copy paste. Terus summary artinya deskripsi awal. Deskripsi yang akan muncul pada semua situs 50 situs BN, blog network BN. Jadi ketika kita tampilkan di sini summary ya, paragraf awalnya semua ya ini semua gitu. Kemudian agar unik lagi kita spin lagi. Caranya sama seperti tadi. Langsung aja di sini adalah deskripsi artikel itu sendiri. Kita contohkan aja langsung dari sini deskripsi artikelnya, copy paste. Agar unik di spin lagi kayak tadi seperti biasa. Nanti dia hasilnya baik SB maupun BN akan random secara otomatis. Artinya variasi kata kunci yang hadir ke blog kita akan semakin banyak. Lalu gimana jika ingin menggunakan sort URL? Langsung saja kita ketik di sini, kita sort sendiri untuk meminimalisir ya. Jadi URL yang tadi ini sudah sampai deskripsi. Nah, di sini ada mau satu link atau dua link. Jadi maksimal untuk BN 2 link dan untuk SB 1 link. Saya contohkan di sini 1 link saja. Link yang tadi, yang di SB tadi kita copy, lalu kita sort langsung. Link pertama, jika ada link kedua maka langsung pastekan di sini. Nah, di sini adalah kata kunci yang kita incar ke money site kita, ke blog utama kita. Jika kita lebih lebih mengarahkan ke social marketing yang akan tampil di Google ya, berarti tetap memvariasikan kata kunci, namun lebih ditekankan ke social bookmarkingnya. Ini saya contohkan copy paste saja. Mungkin kalau untuk teknis SEO-nya berdasarkan pengguna masing-masing, dan nanti apa yang saya bisa ya saya ajarkan di situ. Sudah ada beberapa video yang saya buat. Di sini checklist jika ingin no follow. No follow artinya tidak mengikuti, do follow ya mengikuti. Jadi kalau terserah kalian mau do follow atau no follow atau do follow. Saran saya
follow, karena do follow yang bagus gitu, yang mengikuti. Kemudian di sini seperti biasa tag 3 saja, sosial, koma, marking Indonesia. Kemudian klik simpan, copy file imacros lagi, kita copy, kita blok dulu ya, ini masih pratinjau. Nah, jadi apa yang sudah kita buat tadi yang kita masukin di sini, pratinjaunya sudah langsung hadir, langsung ada. Copy file imacros, baik BN maupun SB bagusnya kita menggunakan spinner. Di sini spinner agar unik. Kita copy ke BN submit, lalu kita paste. Baik pada BN pun, jika kita mau submit sekali 5 artikel, 6 artikel, 7 ataupun 10, ya sama caranya. Ulangi lagi buat BN creator lagi, isi judul, variasi kata kunci, link, dan tag tadi kita simpan, paste di bagian bawah sini, paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi gitu. Misalkan saya contohin paste gini, paste lagi. Nah, di line 1000 artinya sudah 2, ini 2 link. Mau 3 link ya paste lagi gitu. Kita save and close. Sampai di sini sudah semua. Langkah terakhir adalah kita jalankan si file submit itu sendiri, karena kita sudah login tadi. Artinya jika sudah login di awal, kita tidak perlu lagi login kedua atau ketiga kalinya, kecuali jika kita langsung menggunakan tools. Jadi ketika kita baru masuk member, kita langsung pakai tools saja, karena tools ini yang lebih bagus. Ya, artinya kita nggak download file yang itu tadi yang di grup, tapi kita langsung download ini, ya artinya harus jalanin file loginnya dulu. Nah, ini langsung aja kita play submitnya. Mau play sekali 2 pun bisa, ingat langsung new window, jangan new tab ya, artinya new window, dan tidak mengganggu yang lainnya. BN yang kedua kita jajal, BN submit ini di sini kita play. Nah, di sini kita stop atau pause. Nah, jadi historinya saya mau kasih tahu kalian hasil jadinya, hasil jadi dari yang sudah kita buat di tools tadi. Ini BN lagi jalan. Nah, jadi hasil submit kita tadi, di sini saya cantumkan 2 URL saja. Jadi judul itu ini kita stop. Di Sourcebox sendiri, judul yang kita sudah input di tools tadi akan secara otomatis random. Artinya acak. Di sini ada judul social bookmarking site, lalu social bookmarking software. Kenapa random? Karena tadi saya inputin yang di keyword suggestion tadi sebanyak mungkin 15 judul ya. Mau kita masukin 100 judul pun dia akan otomatis random secara acak. Terus yang di dalam link tadi, kalau kita klik yes, nah di sini pun akan acak juga sama. Jadi hasilnya lebih bagus ya untuk search engine sendiri. Namun disarankan untuk
menonton video tutorial pembelajaran SEO-nya sendiri di SBJOS. Jadi belajar dari pengalaman yang ada. Untuk BN-nya pun hasilnya sama. Jadi semua yang di sini ini sudah jadi linknya go.gl tadi yang saya buat. Jadi variasi yang kita buat tadi akan tampilnya seperti ini. Jadi otomatis ya ngacak itulah, jadi hasilnya ya lebih bagus. Kemudian untuk yang terakhir sudah nggak ada lagi sepertinya. Jadi sudah sampai di sini saja. Intinya tutorial ini berfungsi untuk yang baru-baru ya. Jadi kalau yang sudah tahu ya tinggal dijalanin aja. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.